Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang terminal menuju cahaya. Terminal itu adalah alat ataupun metode, sedangkan cahaya itu adalah tujuan. Ya, tujuan tersebut bisa berbentuk kesuksesan, bisa berbentuk ketenangan, bisa berbentuk kebahagiaan. Yang penting sesuatu yang nilainya itu ya adalah positif. Karena kita sebagai manusia pasti menuju kepada yang positif menurut kita. Tergantung dengan apa isi kepala kita, itu disitulah nanti yang membedakan apa nilai-nilai positif menurut seseorang. Jadi kalau menurut saya positif seperti ini, kalau menurut dia positif seperti ini. Tapi yang terpenting ukurannya nanti adalah itulah yang dikatakan dengan syariat. Itu makanya kita itu membutuhkan syariat. Itu sangat penting. Jadi cara mendapatkan cahaya ataupun jalan menuju cahaya itu setidaknya ada 5 yang akan saya terangkan. Yang pertama itu adalah kesadaran. Kesadaran itu artinya kita sadar bahwasanya diri kita sebagai manusia. Sadar kalau kita itu lemah. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kepintaran, kecemerlangan, yang pertama sadari dulu bahwa Anda itu lemah. Ketika Anda tahu nanti Anda lemah, pasti Anda akan mencari solusi gimana cara menutupi kelemahan ini. Gimana cara supaya saya sukses? Gimana cara biar saya tenang? Jadi yang pertama sadari dulu. Kesadaran. Kalau dalam bahasa syariatnya itulah yang dikatakan dengan taubat. Taubat itu kan artinya sadar, kembali. Artinya dia kembali itu setelah dia sadar. Tidak mungkin dia kembali itu kalau dia sadar. Dia sadar kalau dirinya itu sudah tersesat. Saya harus pulang. Dia sadar kalau dia itu sekarang bodoh ataupun ada dungu. Kalau dalam bahasanya Rocky Gerung, dungu. Dia tahu dulu, Anda itu harus tahu dulu, kita tahu dulu bahwasanya kita itu dungu, kita itu bodoh. Setelah itu baru kita cari nanti solusi, gimana cara menutupi yang namanya kedunguan ataupun kebodohan. Itu yang pertama, itu sadari dulu siapa Anda. Kemudian setelah kita sadar, baru yang kedua pembersihan. Pembersihan itu artinya, tadi kita tuh sadar kalau kita itu ya penuh dengan dosa, sadar kalau kita itu manusia lemah, baru kita bersihkan. Kalau dalam makna umumnya itu berusaha, pembersihan ataupun proses mencari. Jadi misalkan kalau itu berada dalam kesesatan, ya pembersihan itu artinya mundur ke belakang dulu. Cari dulu di mana nih? Di mana nih? Tadi kan sadar, setelah sadar cari. Pembersihan, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan nanti baru kita akan masuk kepada pendekatan. Pendekatan itu maksudnya adalah ya berusaha. Kan tadi sadar, kemudian ya mencari solusi. Kemudian setelah mencari solusi baru pendekatan, yaitu melakukan. Ya kalau dia itu dalam bentuk menuntut ilmu, pertama sadar kalau kita bodoh, kemudian cari dulu di mana yang cocok untuk menuntut ilmu, di mana yang cocok untuk menimba ilmu. Setelah itu baru lakukan. Oh, ini yang cocok, di sini yang cocok. Di sini tempat yang cocok. Setelah itu baru tanam. Setelah itu baru tuntut ilmu. Setelah itu baru cari kesuksesan. Ya kalau kita itu di kampung mungkin merantau, itu salah satu cara untuk mendapatkan kesuksesan. Ya pendekatan namanya. Jadi kita ini perlu bergerak. Kita ini perlu ikra. Dalam bahasa Al-Quran itu ikra. Ikra itu bukan berarti sekedar membaca saja, tidak. Tapi maknanya itu lebih, kalau dikhususkan lagi ya berpikir. Ya berpikir secara mendalam, berpikir secara detail. Berpikir tentang fakta-fakta alam, berpikir tentang alam ini, berpikir tentang manusia. Itu salah satu bentuk daripada penafsiran Iqra. Itu yang ketiga. Kemudian ketika yang tiga ini sudah dilakukan, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Jadi kan tadi sadar, setelah sadar kemudian pembersihan, dibersihkan, berusaha, kemudian pendekatan, lebih berusaha lagi, kemudian akan mendapatkan pencerahan. Itu sama seperti kalau kita baca buku. Saya misalkan ini, pertama kita sadar dulu kalau itu bodoh. Setelah itu baru kita cari di mana toko buku, di mana buku yang cocok untuk ini. Setelah itu baru pendekatan itu membaca, dibaca dulu, dibaca. Mungkin ya, puluhan bab harus kita baca, mungkin ya ratusan buku yang harus kita baca. Kalau sekarang itu ada video, mungkin harus banyak dulu video-video yang kita tonton. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Hadi Dayat, ada Agim, ada ustaz-ustaz yang lainnya. Perlu untuk ditelaah dulu, dicermati dulu. Nah, itu namanya pendekatan. Ya mungkin ini waktu lama untuk mendapatkannya. Ya memang orang manusia kan seperti itu. Lama dia baru bisa mendapatkan sesuai dengan manusianya.
Ada yang tiba-tiba dia bisa mendapatkan secara mudah, ada yang lama. Jadi kalau Anda itu termasuk kategori yang lama, sadari dulu. Ya, Anda itu memang lama untuk mendapatkannya. Anda itu memang lama untuk mendapatkan ilmunya. Sadari itu. Kemudian akui itu. Akui kalau Anda memang seperti itu. Jangan nggak diakui. Jangan cuma sadar saja. Karena kalau cuma sadar saja itu nggak bisa. Sama seperti Fir'aun. Dia itu sadar kalau dia itu manusia. Tapi apakah dia akui? Dia tidak mengakui, tapi dia akui dia sebagai Tuhan. Jadinya apa? Jadinya sombong. Jadi sadar itu bukan berarti sekedar sadar saja, tapi harus diakui dulu. Ya memang saya bodoh, memang saya ini goblok, memang saya dungu. Harus setelah kita tahu akan tersebut baru kita cari. Kemudian setelah mendapatkan pencerahan, yaitu tadi pergi ke perpustakaan mencari buku, setelah banyak buku yang kita lihat akan mendapatkan ini, seperti ini. Oh iya. Baru setelah itu akan mendapatkan kecerahan. Itulah hasilnya. Hasil daripada sadar, hasil daripada pembersihan, hasil daripada pendekatan. Jadi ada hasilnya. Hasilnya yaitu kecerahan. Ataupun kita mendapatkan hasilnya, kita mendapatkan ilmunya, kita mendapatkan kesuksesannya. Dan itu harus kita lewati. Kalau nggak kita lewati jalan-jalan tersebut, kalau melompat itu kan nggak bisa. Sama seperti jalan, itu kan ada tangga-tangganya. Kalau melompat ke atas itu kan nggak bisa. Kita harus satu persatu dulu. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Itu ada proses. Itulah kebanyakan manusia itu tidak mau menunggu proses. Dia ingin langsung sukses, langsung seperti ini. Kalau bisa seperti itu, terus di mana usaha kita sebagai manusia? Kalau seperti itu berarti kita bukan manusia. Yang namanya manusia harus sadar bahwasanya diri itu harus berproses. Jadi kuncinya itu kesadaran. Ada seorang tokoh besar dalam filsafat, filsuf besar itu bernama Socrates. Dia pernah berkata, dan ini mungkin sangat berharga sekali kalau kita pikirkan secara mendalam, yaitu satu-satunya yang ku tahu itu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya yang ku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ini sangat mendalam sekali kalau kita detilkan. Itu dia tahu, satu-satunya yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya apa? Artinya kalau sudah seperti itu pasti mencari. Makanya dalam hidupnya itu, Socrates itu dalam hidupnya, dia itu kerjanya berjalan-jalan, kemudian diskusi, mencari-cari gitu. Jadi cobalah ambil ini sebagai hikmah, inisiatif dan untuk menjalani kehidupan. Supaya apa? Supaya kita lebih mendapatkan kecerdasan dalam hidup. Mungkin bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.